Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nyalain masalah Dingin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami. Oke, ini menindaklanjuti panggilan dari ini sih, lebih tepatnya itu bukan dari warga, langsung dari Pak Lurah sebenarnya. Yang dimana itu para warga yang ada di sini itu merasa terganggu dengan adanya berdirinya rumah ini. Sebenarnya sih bukan terganggu masalah rumahnya, tetapi masalah tanah yang dibangun di sini. Katanya itu warga itu sering mendengar suara aneh dari rumah ini, dan juga setiap malam itu jam 1 jam 2 itu katanya itu di sini tuh seperti ada suara-suara seperti orang sedang ngobrol. Padahal yang memiliki rumah ini tuh sebenarnya sudah tidak ada. Tadinya sih katanya mau ditempatin oleh keluarganya, tapi malah keluarganya itu tidak mau dengan adanya Kejadian seperti itu. Setelah rumah ini dibangun sudah berdiri seperti ini, justru malah ditinggal. Mereka memilih menginap di rumah yang lama mereka. Tapi memang ketika kita masuk ke area tempat ini itu memang hawanya memang sudah berbeda dulu. Bahkan yang tadinya di dalam perjalanan sangat dingin sekali, cuacanya dingin, tapi setelah kita masuk ke sini, ini hawanya itu merinding dulu, terus seluruh badan itu rasanya itu panas. Jadi kita akan coba mencari tahu, tapi nanti saya juga akan mencoba meditasi gitu, karena ini juga sudah mendapat izin langsung dari Pak Lurah. Jadi insya Allah aman. Oke, sebelum kita melakukan penelusuran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa yang kita hajati, sedulur-sedulur yang sedang melakukan hajat apapun itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dimulai. Langsung masuk. Senternya masuk. Oke, ini Assalamualaikum. Masih ada ikan. Loh, tapi nggak ada yang lain ya, kosong. Ini mengingatkan kita pada saat kapan itu, berapa hari yang lalu ya. Oh iya, Kita sempat kayak rumah seperti ini ya bang. Memang ini sedikit lebih besar kayaknya. Juga ruangannya ini lebih banyak loh. Ini apa masalah? Ini memang masih baru semua sih. Kita akan coba ambil. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya merasakan sesuatu yang sangat besar dari ruangan depan sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nahrul Hidir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kalian? Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu. Kami di sini hanya melakukan misi kemanusiaan. Panggilan dari para warga yang ada di sini untuk kami mencoba mengecek rumah ini, yang katanya rumah ini sering terjadi keanehan yang tidak wajar. Apa yang ingin kalian lakukan di tempat ini? Kami hanya ingin mengecek saja apakah benar kejadian itu, karena para warga yang ada di sini itu merasa terganggu dengan adanya bisikan atau gerakan-gerakan astral di tempat ini. Apakah itu salah satu ulah dari dirimu? Ya. Tapi jangan salahkan kami para makhluk yang ada di tempat ini. Maksudnya bagaimana? Kami berada di tempat ini karena terperangkap. Terperangkap? Ya. Apa maksud kamu? Kami bukan makhluk yang berasal dari tempat ini. Kami ada di sini karena kami terperangkap. Dan itu ulah dari bangsa seperti kalian. Ulah dari bangsa seperti kami? Maksudnya bagaimana? Jelaskan yang jelas. Dahulu ada seorang lelaki tua. Dia melakukan suatu kesalahan. Terus? Lelaki tua itu bernama Sarjo. Bernama Sarjo? Ya. Apakah Sarjo itu yang memiliki rumah ini? Nah, karena ulah dari si Sarjo tersebut yang membuat kami para makhluk terkurung di tempat ini. Dan karena itu kami melampiaskan amarah kami dengan cara mengganggu siapapun yang lewat di sekitar tempat ini. Memangnya kenapa sampai dampaknya seperti itu? Apakah yang dimaksud warga itu Sarjo yang telah tiada? Ya. Memangnya sudah melakukan perjanjian apa sampai kau mengatakan ini semua ulah dari bangsa kami, Sarjo? Kami tidak tahu apa yang akan Sarjo lakukan. Berarti kau memang terkurung di sini karena ulah mereka tanpa kau tahu sebabnya seperti apa. Ya. Baiklah, jika memang seperti itu, saya yakin kau bukan makhluk yang memang sengaja mengganggu. Tapi karena kau melampiaskan semua itu, kau tidak bisa kembali dengan perjanjian itu. Ya. Baiklah, sekarang kau keluar saja.
Saya hanya ingin mengorek informasi mengenai hal itu. Terima kasih. Jika kau memang tidak tahu asal muasalnya seperti apa, kau boleh pergi dari sini. Saya akan melepaskanmu untuk kau kembali ke tempatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa yang isot. Silakan, cari tahu sendiri. Sekarang kau pergilah dari tempat ini, makhluk. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi ada sedikit informasi bahwasanya memang ada sesuatu. Cuman tadi makhluk tadi memang sebenarnya tidak ada niatan untuk jahat. Cuman makhluk tadi itu karena terkurung di tempat ini dan tidak bisa kembali, akhirnya mungkin sama seperti kita, dia pusing, frustasi, akhirnya dia mengganggu seperti itu. Dan tapi ini saya mendapati energi lagi, Lur. Allahu Akbar. Sudah mulai berdatangan. Allah Akbar. Ternyata banyak sekali tim. Kita coba keluar. Ini malah takut kalau di dalam ya. Ya memang hawanya memang sangat beda sekali sih. Allah Akbar. Saya akan coba menarik makhluk yang memang sudah lama di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf siapapun yang memang sudah lama menempati di daerah sini. Wujudkanlah. Dan mohon maaf, kedatangan kami tidak berniat untuk mengganggu. Kafa ya ainsot. Allahu Akbar. Buka dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika diriku telah lancang kepada jenengan. Saya ingin menanyakan sesuatu perihal rumah yang ada di sebelah ini. Saya yakin jenengan pasti tahu semua permasalahan yang ada di sini. Bukankah jenengan sohibul wilayah yang ada di sini? Ya, kau benar manusia. Jika kau ingin bertanya sesuatu, lebih baik bicarakan dengan duduk. Baiklah, terima kasih. Silahkan. Apa yang ingin kau tanyakan? Ya, saya memang sedikit ingin mempertanyakan mengenai rumah yang di sebelah saya ini. Saya mendapati panggilan dari warga sekitar untuk kami membersihkan rumah ini, yang katanya warga sering melihat kejadian-kejadian aneh di rumah ini. Bahkan warga juga sering melihat munculnya sosok yang berbulu hitam, bermata merah, dan juga sosok kakek-kakek, bahkan ada juga sosok nenek-nenek. Dan kata warga sekitar juga, katanya siapapun yang lewat atau melintasi rumah ini, mereka akan kesurupan.
Jadi, benarkah seperti itu? Semua yang kau dengarkan tadi itu adalah benar. Asal muasal itu seperti apa? Karena tadi saya sempat berkomunikasi dengan salah satu makhluk yang ada di dalam rumah itu. Bahwasanya makhluk itu menyalahkan manusia yang bernama Sarjo, pemilik dari rumah tersebut. Sebenarnya siapa itu Sarjo? Apakah Tuan ini bisa menjelaskan? Sarjo dulunya bukan orang jahat. Dia adalah murid dari seorang petapa sakti yang bernama Kiai Selomurti, yang hidupnya hidup di antara dua alam. Kiai Selo memperingatkan kepada Sarjo agar tidak menyeberang ke wilayah dimensi ketiga, wilayah Azharul Batil, tempat di mana para makhluk dimensi tinggal. Lalu, namun Sarjo tergoda ketika seorang bangsawan dari kota mendatangi dirinya. Dia meminta kekayaan yang instan, kekuasaan, dan pengaruh. Tetapi Sarjo menolak di awal. Namun ketika anak sematawayangnya meninggal karena kesalahan medis, ia marah kepada dunia dan mulai memperdalam ilmu pemanggil dimensi. Kemudian ia pergi ke hutan utara selama 44 hari, berpuasa dan bermeditasi. Di hari terakhir, dia menyalakan dupa dari darah kekelelawar dan membakar naskah tua bertuliskan bahasa Hufur yang ia temukan di lereng Gunung Wilis. Saat itulah gerbang ketiga terbuka. Sosok pertama yang muncul dari kabut tipis adalah Korzadun, makhluk tinggi, tubuhnya penuh mata dan lidahnya bercabang 3. Ia berbicara dengan suara yang dalam dan ganda. Kemudian Korzadun berkata, "Sarjo, beri kami ruang dan kami beri kayu yang tak diberikan langit dan bumi." Perjanjian mereka aneh. Sarjo tidak harus menyembah. Ia hanya perlu menyediakan tempat di dunia yang nyata untuk mereka bermenaung. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyentuh tanah dan membacakan mantra pembuka agar jalur dimensi tetap hidup. Sebagai gantinya, Sarjo menjadi dukun
yang paling disegani di seluruh wilayah. Apapun permintaan orang bisa dia kabulkan. Kekayaan, jodoh, bahkan membunuh dari jarak yang jauh. Namun, di setiap permintaan itu ada bayangannya. Bukan dari manusia, tetapi dari jiwa-jiwa yang lemah, yang tanpa sadar disedot oleh entitas dimensi itu. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Ketika Sarjo mulai menua, dia ingin memutus perjanjian tersebut. Ia pergi kembali ke petilasan Kiai Selomurti. Di sana, Sarjo mencoba menebus dosa. Namun, dirinya sudah terlambat. Ada 3 makhluk dimensi menyusulnya dan menuntut. Kau tak boleh mati sebelum mengganti tubuhmu. Karena itu, saat Sarjo meninggal, sebenarnya tubuhnya yang dikubur adalah kulit kosong. Rohnya dikurung di dalam rumah sebagai penjaga dari gerbang. Dan karena tidak ada penerus ilmu yang benar-benar suci, maka rumah itu tak pernah bisa dimurnikan sampai saya datang. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih jenengan sudah menjelaskan semuanya perihal permasalahan yang ada di rumah ini. Berarti sebenarnya pemicu permasalahan ini adalah Sarjo dan juga iblis yang bernama Karsadun, seperti yang jenengan katakan. Ya, kau benar manusia. Baiklah. Apakah jenengan tahu keberadaan Kiai Selomurti di mana? Dia berada di sebelah sana. Benarkah? Benar. Baiklah. Terima kasih banyak informasinya, Tuan. Sebelumnya, siapa nama Tuan? Diriku adalah Ki Rantawarja. Baiklah, terima kasih, Ki Warta. Terima kasih banyak. Saya akan coba mencari informasi lebih dalam lagi lewat Kiai Selomurti. Semoga saja beliau bisa mendengar panggilan dari saya. Kalian berhati-hati. Nggih, insya Allah. Silahkan jenengan kembali ke tempat jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit rada aneh, Lur. Padahal yang saya rasakan itu memang di sini tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang berkeliaran. Ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Dan tadi saya juga sebenarnya melihat di belakang Dimas ini memang banyak sekali. Akan tetapi memang
sepertinya dari wajah-wajah mereka itu memang mereka tidak berani mengusik permasalahan yang memang ada di rumah ini loh. Oke, mungkin ini saya matikan terlebih dahulu. Saya akan mencoba meditasi nggih untuk saya memanggil Kyai Selomurti untuk bisa muncul dan bisa berkomunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Manusia diriku memang sudah mengetahui akan ada manusia-manusia yang datang ke tempat ini untuk memecahkan permasalahan yang ada di tempat ini. Mungkin bisikan itu menunjukkan kepada kalian diriku adalah Selomurti. Mereka semua memanggilku Kyai Selomurti. Mohon maaf, saya potong dulu. Nama saya Dimas dan keluarga yang masuk ini bernama Arya. Baiklah. Kalian melangkah bukan hanya untuk menutup gerbang, tapi untuk menjadi penyeimbang. Karena Garsatun tak hanya ingin rumah dari Sarjo, tapi juga tubuh. Mungkin juga tubuh kalian. Astagfirullah. Gerbang yang Sarjo buka adalah bagian dari rencana besar. Garsatun ingin menguasai dunia manusia, bukan dengan teror, tapi dengan pengetahuan yang dibelokkan. Ia akan menyusup lewat manusia yang mengagungkan logika namun lupa akan cahaya. Diriku berpesan kepada kalian manusia. Oh, iya. Apa pesan itu? Mungkin memang semua kejadian ini adalah kesalahan dari Sarjo. Itu pun karena kesalahan kecil. Hanya karena anaknya meninggal. Diriku pun tidak habis pikir. Apa yang ada di pikirannya Sarjo. Sampai-sampai permasalahan ini membesar. Dan melibatkan banyak manusia di sekitar. Diriku berharap banyak kepada kalian. Oh iya, kami akan berusaha. Sebenarnya diriku pun sudah
berulang kali melakukan hal untuk ketentraman di desa ini. Akan tetapi diriku tidak sanggup. Padahal diriku tidak pernah mengajarkan Sarjo untuk melakukan kejahatan. Astagfirullah. Dan juga diriku pernah mengatakan kepadanya untuk tidak, bahwasanya untuk tidak melangkah ke perbatasan yang sudah diriku sebutkan. Akan tetapi justru malah Sarjo nekat dan mengakibatkan permasalahan ini menjadi seperti ini. Jadi diriku meminta tolong kepada kalian. Nggih, Yang. Kami berdua pasti akan berusaha untuk menciptakan ketentraman di desa ini kembali. Mengenai iblis itu, sebenarnya tidak jauh pula dari tempat ini. Baik. Akan tetapi, jika kalian ingin memanggil Karsadun, itu akan mengakibatkan efek yang sangat berbahaya. Maksudnya, kalau kami memanggil Karsadun akan menimbulkan efek berbahaya seperti apa? Mungkin akan ada perlawanan. Dan diriku yakin dia pasti sudah mengetahui kedatangan kalian di tempat ini. Baik, baik. Kami pasti akan lebih berwaspada. Terima kasih. Berhati-hatilah. Nggih, ya. Diriku akan kembali ke tempatku. Oh, Diriku juga akan membantu kalian. Akan tetapi mungkin tidak bisa banyak, mengingat diriku yang tidak memiliki apa-apa. tidak apa. Setidaknya kami memiliki suatu titik terang mengenai keberadaan Karsadun. Baiklah. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tadi itu ada Kiai Selomurti. Tahu kan? Gimana? Nah, itu dia tuh mending jangan lihat aja videonya. Saya lupa. Intinya apa? Intinya Karsadun itu, iblis Karsadun itu ya bang, itu katanya nggak jauh dari tempat ini. Tapi kalau kita manggil dia itu pasti memiliki perlawanan yang itu bang. Mungkin udah menyusun strategi, soalnya tadi Kiai Selomurti itu bilang bahwa mungkin Karsadun sudah mengetahui tentang adanya manusia yang akan itulah. Ya tapi memang saya rasakan sih memang Karsadun sudah mengetahui kedatangan kita. Sudah pasti. Berarti kita harus lebih berhati-hati nih Mas. Nggak apa-apa, yang penting kita tuntaskan. Kita kesini kan bukan kita ingin melawan,
kita cuma ingin mencari kebenaran seperti apa. Iya. Ya. Kalau nanti kita lanjut. Oke, saya merasakan energi setelah saya mencoba melakukan meditasi untuk pemanggilan. Energi itu langsung berbeda lur. Akan tetapi mungkin ini akan sedikit ada perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata memang sepertinya dia sudah mencoba lakukan serangan lewat jarak jauh, Dim. Soalnya hati-hati Pak. Kata saya itu astagfirullah. Karsadun, keluarlah kau tidak usah. Baiklah, jika kau tidak mau mewujudkan diri, saya akan paksa dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Nakrul hidir kafa ya insud. Allahu Akbar. Kedatangan kalian sudah kutunggu manusia. Berarti kau sudah mengetahui kedatangan kami ke tempat ini. Tentu saja. Diriku menginginkan tubuh kalian. Untuk apa? Hah? Untuk menambah kekuatanku. Saya akui kau memiliki kekuatan. Bahkan kau bisa membuat serangan tanpa kau memunculkan dirimu sendiri. Sebenarnya apa tujuanmu? Kau sangat meresahkan sekali. Tujuanku adalah ini. Baiklah, jika seperti itu, diriku juga memiliki tujuan datang ke tempat ini, yaitu Saya tahu tujuan kalian. oh, kau sudah mengetahui. Baguslah kalau kau sudah mengetahui. Kalian ingin menghancurkan semua rencana. Tidak. Saya tidak ingin menghancurkan rencanamu. Saya hanya ingin membenarkan segala sesuatu yang ada di sini. Daripada terlalu lama berbicara denganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul hidir. Tundukkanlah makhluk yang ada di depanku dan hilangkanlah kekuatannya. Kafa ya insud. Karsadun. Kenapa? Sekarang kau sudah tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Duduklah dengan tenang. Wahai Karsadun. Saya tidak terima. Hanya dengan sekali serangan dirimu bisa melumpuhkanku. Alhamdulillah, itu semua berkat dari Gusti Allah. Kenapa? Kenapa manusia seperti kalian
manusia yang kecil bisa menolak kekuatan ketika dunia haus akan keajaiban. Apa maksudmu kekuatan? Ya mungkin mereka menolak karena kau menggunakan cara yang licik. Kekuatan tanpa batas adalah bujukan indah bagi hati yang hampa. Tapi bagi yang mengenal batas dirinya, cukup satu cahaya untuk menuntun ribuan langkah. Kau dengar apa yang saya ucapkan? Omong kosong. Ketika manusia membunuh saudaranya demi kursi kekuasaan, di mana Tuhanmu? Ketika anak-anak kelaparan di tanah ibadah, di mana malaikatmu? Aku hanya datang menawarkan keadilan bagi siapapun mereka yang merasa kecewa. Ya. Kau memanfaatkan luka lalu menjadikannya alasan untuk menanam racun. Tapi luka adalah jalan kembali, bukan tempat tinggal. Cahaya sejati tidak muncul karena tiada gelap, tapi karena mampu menyalakan obor di tengahnya. Diriku tidak butuh untuk disembah. Diriku hanya ingin diakui. Kau ingat itu? Bukankah manusia modern menyebutkan dengan nama lain? Ambisi, ego, dan kemenangan. Aku ada di setiap podium, di setiap puncak. Tapi kau dilupakan ketika mereka mati. Dilupakan hanya sementara manusia. Selama kami tahu siapa diri kami tak akan pernah bisa jadi kami. Dan kami tidak butuh dunia untuk melihat kami menang. Cukup Tuhan yang tahu bahwa kami tidak tunduk. Kau dengar? Saya mendengar dari mulutmu yang penuh dusta itu. Penuh dusta. Manusia, apa hakmu membuka dan menutup gerbang kami? Bukan hakku yang bicara, tapi nurani yang tak bisa diam saat dunia diinjak oleh bayang-bayang panjangmu. Nurani, kata yang indah untuk membungkus ketakutan. Kami tidak menipu. Kami menepati perjanjian. Umatmu yang membukakan jalan, yang memohon dengan air mata, lalu menyalahkan kami di saat darah mereka sendiri bertumpah. Ya, banyak yang tersesat, tapi kau dan kaummu datang bukan untuk menuntun, melainkan untuk menghisap. Kau tawarkan solusi instan, lalu kau potong akar kemanusiaan dari dalam. Itu bukan pertolongan, itu perbudakan. Tahu? Tapi bukankah kami memberi apa yang tak mampu Tuhanmu berikan? Kekayaan, keperkasaan, dan keabadian yang semu. Kami hanya menawarkan, apa salahnya memberi cita-cita bagi mereka yang kecewa dengan adanya surga yang terlalu jauh. Itulah tipu muslihatmu. Kau ciptakan logika palsu.
bahwa keterlambatan surga berarti ketiadaan Tuhan, bahwa luka manusia adalah bukti bahwa langit telah lupa, padahal luka adalah panggilan kembali, bukan alasan membelot. Tapi lihatlah manusia sekarang. Mereka berdoa dengan mulut, tetapi menyembah kedudukan dengan hati. Mereka berpakaian seperti nabi, tapi menyantap hak saudaranya. Kami hanya mempercepat apa yang sudah rusak. Kau ingat? Dan itulah kenapa kami di sini, karena dalam kerusakan masih ada benih jiwa yang ingin kembali. Kau tahu itu? Dan itu yang kau benci, bahwa manusia walau hina masih bisa kembali ke cahaya tanpa bantuan dari dirimu. Kau berbicara seolah-olah manusia paling suci. Tapi bahkan para nabi kalian ditolak, dibunuh, dan difitnah oleh umatnya sendiri. Aku tidak berpura-pura menjadi cahaya. Aku adalah kegelapan dan aku jujur. Bukankah itu lebih mulia dari mereka yang berdakwah tetapi menyimpan ular di dalam dada? Kejujuran tanpa nilai bukanlah kemuliaan, iblis. Iblis yang mengaku jahat tetaplah pembunuh meski tanpa kedok. Kami tak bela manusia yang munafik, tapi kami bela fitrah suci yang masih tersisa meski dalam lumpur. Fitrah, itu hanya kilauan awal yang cepat padam. Kau tahu berapa banyak pemuka agama yang datang kepadaku, menawarkan ruh mereka demi kekuasaan atas pengikutnya. Aku jadikan batu loncatan oleh para imam sendiri. Dan itu hanya bukti bahwa bahkan imam pun bisa tergelincir, tapi bukan berarti seluruh langit ikut jatuh. Kau menilai semesta dari mereka yang lemah, tapi cahaya jati justru lahir di tengah gelap yang paling pekat. Jika Tuhanmu Maha Tahu, maka semua telah ditakdirkan. Bahkan aku, Korsadun, diciptakan untuk menjadi bayangan. Jadi mengapa aku dihukum karena menjalani kodrat? Iyalah, karena kau tahu pilihan dan kau memilih menjadi belenggu, bukan pembebas. Bahkan bayangan dicipta agar cahaya bisa dikenali, tapi kau memilih menutup cahaya agar manusia mencintai gelap. Itu bukan kodrat, itu kesengajaan, Karsadun. Aku adalah penantang langit, penolak tunduk, pemberontak pertama. Dan selama manusia masih mencari Tuhan di luar dirinya, aku akan selalu punya rumah di hati mereka. Maka kami akan jadi cermin yang jujur, biar manusia tahu wajahnya dan memutus untuk berdiri di sisi mana. Karena kau tak bisa menguasai mereka yang sudah berdamai dengan luka, yang sudah menerima bahwa ujian adalah bentuk dari cinta. Tahu? Dengar apa tidak? Karsadun. Ya. Sudahlah. Apa? Kau memperlihatkan bayangan itu kepadaku? Hah?
Apa maksudmu memberikan bayangan itu kepadaku? Tidak. Inilah tempat di mana harapan berdoa, tetapi tidak pernah dijawab. Di mana manusia menghafal ayat, tapi di dalam hatinya hampa. Bukankah lebih jujur diriku yang tak menjanjikan surga, tapi memberi apa yang mereka dambakan sekarang? Mereka sudah sujud bertahun-tahun, tapi kemiskinan tidak kunjung berhenti, penyakit tidak reda. Bukankah ini menjadi bukti bahwa surga yang dijanjikan itu hanya penundaan untuk kekosongan? Apa yang kau tunjukkan tadi adalah potongan dunia yang belum selesai, bukan keseluruhan. Surga bukan piala dunia, tapi pelukan Tuhan yang hanya bisa diraih oleh mereka yang sabar. Kau dengar? Ya, Kau tadi memperlihatkan segala sesuatunya di hadapanku. Bahkan kau menunjukkan sosok manusia yang tidak pernah menyembah Tuhan, akan tetapi menyembahmu. saya hanya ingin memastikan dirimu memiliki iman yang kuat. Apa? Karena Tuhanmu terlalu sunyi dalam luka mereka. Kesunyian bukan bukti ketiadaan. Kadang Tuhan bicara lewat diam. Karena jika langsung bicara, jiwa kita akan hancur oleh getar kasih-Nya. Dan kau, Garsadun, bukan penawar luka, tapi penjual racun dengan kemasan sabda. Sudahlah, kau jangan membungkus kejahatanmu lewat kebaikan, dan kau seolah-olah menyalahkan manusia selalu salah, kau yang selalu benar. Bukan saya merasa paling hebat, iblis. Apa tetapi memang makhluk-makhluk seperti dirimu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya sengaja mengulur waktu saya agar kau bisa bicara, agar semua mereka tahu makhluk-makhluk sepertimu itu memang tidak bisa untuk diikuti. Jadi mohon maaf sekali, wahai makhluk. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Dengan rasa hormat, diriku akan membuatmu hilang dari muka bumi ini. Sekarang kau keluarlah, kafaya ngisop. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali, Garsadun. Kau sudah meresahkan warga yang ada di sini. Kafaya ngisop. Oke, kita langsung netralisir rumah ini. Semua sudah terungkap. Ternyata memang tidak semua kesalahan dari Sarjo. Memang ini juga ada bisikan dari Garsadun seperti itu. Dan saya akan coba membebaskan para makhluk yang terkurung dalam rumah itu. Mungkin bukan karena Sarjo. Sarjo. Ya, mungkin memang Sarjo juga mendapatkan sedikit bisikan dari Garsadun yang membuat mereka itu membuat si Garsadun sama si Sarjo itu seolah-olah membuat sebuah kerjasama.
Baiklah, saya akan mencoba menetralisir rumah ini agar semua peran makhluk yang ada di sini tuh bisa keluar dan bebas. Karena makhluk-makhluk yang ada di sini juga tidak sepenuhnya salah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhlul hidir. Buanglah segala sesuatu negatif yang ada di rumah ini. Kafa yang insot. Baiklah, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kalian semua. Saya tahu kalian hanyalah terbelenggu oleh Karsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa yang insot. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yes. Allahu Akbar. Terima kasih manusia. Oh, nggih. Makasih. Iya, tidak apa-apa. Saya tahu kalian memang sebenarnya makhluk-makhluk yang tidak berniat untuk mengganggu. Kalian hanya mendapat sedikit ancaman dan memang terkurung di rumah ini. Terima kasih. Kau telah membebaskan kami Iya, yang telah terjerat di rumah ini selama bertahun-tahun. iya. Akan tetapi pesan saya, setelah pembebasan ini, kau tetaplah menjadi dirimu yang seperti ini. Jangan kau melakukan kejahatan. Tentu saja saya akan mengikuti jejak kalian. Baik. Sebagaimana makhluk yang baik. Baiklah, terima kasih. Sekarang pergilah ke tempatmu. Bawa perdamaian di sana. Terima kasih manusia. Ya. Alhamdulillah, semuanya selesai. Udah selesai nih. Oke, ya. Nanti kita langsung menuju ke rumah Pak Lurah, sama mengabarkan ke semua warga bahwasanya memang rumah ini insya Allah sudah terhindar dari hal-hal seperti kemarin-kemarin. Oke, mungkin seperti itu saja Lur. Terima kasih yang sudah mengikuti kami sampai detik ini, karena kalian adalah penyemangat untuk kami selalu menebar kebaikan, walaupun kami mungkin terkadang sedikit tamla tomlo ya, tapi tujuan kami cuma satu, yaitu membantu sesama dan semampu kita, seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke rumah Pak Lurah. Kita kabarkan hal ini Insyaallah agar udah beres. ya, oke. Mungkin saya akhiri dulu, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.